kedokteran. Hah? Dokter? Awal pandemi terganggu dong ya? Ya, sangat terganggu. Omset lah ya. Iya, ini kita Ya bisa 3 digitan itu menyentuh. satu hari satu Enggak, bulan. dalam 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Iya. Nggak usah disebutin. Tiap bulan ada reshuffle menu tambahan barunya segala macam. Reshuffle, menteri. Jangan kan menteri guys. Menu aja di Menu aja reshuffle. di-reshuffle. Jadi gimana rasanya? Oh my god, ini enak. Gue suka banget. Itu jadi untuk pengobatan gratis. So Terus sweet. misalkan sunatan massal segala Iya, macam iya, kayak iya, gitu masih jauh belum puas. Masih banget. jauh tuh. Soalnya patokan kita bukan membawa tempat yang di luar ke Pandeglang, tapi kita menjadikan tempat Pandeglang menjadi seperti yang maju ada di luar. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Nah, di sini saja kita ngobrol sama Jonya langsung ya. Ya, Jo. Tadi gue punya PR banget yang gue bahas. Kenapa Joyce Brother harus Ya. punya chef dari Dubai, harus punya bartender yang punya sertifikat. Itu Cuman buat job. di Pandeglang loh gitu. Ih, gue juga gak ngerti. Tapi sebelumnya Nama kita kenal single. sama kata sayang. Betul. Kita kenalin dulu. Nama asli Jo. Nama panjang. Kenapa panjang? Nama panjang Muhammad Tanwirul Kulubi Raharjo. Oh. Muhammad Tanwirul Kulubi Raharjo. Nah, dia panjang banget ya. Kan beneran nama panjang. Iya. bener-bener Jadi nama dia diambil panjang. yang belakangnya. Dan kedua adalah pengen tahu akademis dari AA sendiri. Bidang bisnis kah, ekonomi kah? Ya, biasanya kalau orang yang membuat sebuah usaha ya minimal akademisi apa dari bisnis gitu. Nah. Kayak gua gitu pengusaha gitu misalkan. Permisi. Dari Jo ini seorang apa sih sebetulnya gitu? Dari kedokteran. Hah? Dokter punya restoran sekece ini. Parah sih. Gila, yang harusnya punya klinik, dia malah buka restoran. Klinik makan. Oh. Padahal- Tapi awalnya kita kan tetanggaan sebetulnya. Gua Iya. satu kampung. Sekarang kan gua tinggal Cadasari di sini. Iya, permisi. Kita kan kampung pasir di sini. Pasir Nanti Cadasari. di bawah gitu. Dia kampung pasir, dia tinggal di kampung pasir gitu. Enggak. Maksudnya gini, katanya dulu sempat ada info, memang ini akan dibuat, ini tanah orang tua kan ya? Iya, betul. Nah, akan dibuat klinik Oke. kesehatan loh. Iya. Benar. Bener. Lah kok sekarang jadi klinik perut ya? Iya. Kenapa bisa berubah haluan? Bisa Iya, ceritain betul, cerita. sejarah dibuatnya Jo Brother. Jadi ceritanya itu bermula dari saya nongkrong di salah satu tempat di Pandeglang. Itu kedai kopi juga di Pondok Nara. Oh. Terinspirasi dari situ teman saya namanya Andra. Ya, jadi saya sambil ngerjain tugas di situ, terus saya juga sempat ke kopi bakar juga. Sana sambil duduk ngerjain tugas, kok kayaknya Pandeglang itu kurang ya untuk tempat kumpul atau tempat buat meeting, untuk makan. Kayaknya jarang banget kayak yang menampilkan sesuatu yang berbeda dan benar-benar menarik kayak gitu. Bener banget. Ada tempat ngopi ya segitu. Ada tempat makan. Lo kalau lo mau ke tempat makan, mau ngopi ke tempat ngopi, nggak ada satu all packaging ya. Iya. Satu tempat bisa semuanya. Dari situ. Awal mulanya dari situ. Jadi Jo dari Jakarta pulang ke Pandeglang dong Isa. Ya, dan lucunya pas lagi bangun ini semua serba dadakan. Maksudnya? Sebenarnya jadi konsep untuk tadinya mau bikin klinik itu sudah ada, dibarengi dengan konsep untuk membuat restoran juga. Jadi konsepan untuk membuat restoran itu sudah berjalan sekitar 2 tahun. Oke. Tidak hanya sekedar dibangun, jadi saya keliling restoran seluruh tempat kopi di Jakarta. Oh, berarti sempat studi banding juga dong. Iya. Saya makan di restoran-restoran, makan di kafe-kafe ataupun kedai-kedai. Iya. Kemudian saya membawa konsep itu semua ke Pandeglang sini dan berdiri Joyce Brother. Kasih tahuin ini sebenarnya mengusung konsep apa? Ada go green, ngelihat Yeah. tumbuhan ditempel semuanya. Ada packaging kayak bambu-bambu untuk tempat lesehannya. Ada yang meeting room yang VIP-nya juga kesannya itu kaca-kaca besar tanpa penutup, lampu-lampu yang bagus. Sebenarnya mengusung konsep apa sih sebenarnya Joyce Brother ini? Ya. Jadi yang lucunya lagi, ini Joyce Brother dibangun hanya dalam waktu 3 bulan.
3 bulan. Bisa sebagus ini, oh my god. Wah. Oh my god. Itu tadi dengan konsep yang matang, pembangunan secepat apapun pasti hasilnya akan bisa Maksimal. maksimal. Betul. Oke. Terus dengan mengusung konsep saya melihat dari Bali dengan nuansanya yang green, Green. pantai, Yang ini ya, banyak tumbuhan. Oke. Kemudian saya ngambil dari Ancol juga, jadi tempat duduknya beanbag, pakai rumput-rumput kan kayak di Pandeglang Oh, itu iya. belum ada. Belum, Nah, memang belum. itu. Nah, dan itu menjadi salah satu tempat yang favorit ya. Betul. Jadi lo Kalau nggak kalau- hujan. Kalau mau tidak bilang, hujan. itu yang ada beanbag yang ada rumput hijaunya di mana itu ya? Nah, Ya. pasti semua itu jadi icon gitu ya. Ya, Tempat betul. buat pada kalau lihat foto, lihat ini di mana? Ini Ya. di mana? Pasti Joyce Brother. Betul. Keren. Jadi Terus unsur- ada combine lagi. Ini yang ada juga tempat lesehan ya. Iya, yang lesehan. Jadi sebelum itu saya kan basicnya dokter, bukan dari ekonomi. Jadi belum ada pikiran ternyata membuat resto itu sesusah itu. Kita harus memikirkan target pasar. Iya, betul. Terus dari segi marketingnya seperti itu. Yang ternyata tapi berdasarkan pengalaman itu, tapi diambil dalam waktu yang lumayan lama, dalam waktu 2 tahun. Terpikirkan. Jadi butuh tempat nongkrong yang emang anak muda, Ya. bisa diakses dalam tempat meeting juga, Betul. kemudian tempat keluarga juga. Nah. Jadi dalam Joyce Brother itu masuk semuanya di sini. Oke. Semuanya ada Semua deh di kalangannya sini, di semua sini. kalangan. Nah, ketika memang kita lagi ke personal lagi ya, bahwa ini kan banting setir dong. Oke, pasti dokter jadi Iya. pengusaha resto. Respon orang tua sendiri sehingga akhirnya memberikan dukungan, apakah langsung ada pertentangan? Ya, bener. Ngapain sih Jo? Kan kamu saya sekolahin buat jadi dokter gitu kan. Naon jadi buka restoran. Tapi jadi dokter terus kan? Masih. Jadi dokter masih. Sekarang juga lagi ngambil S2. Oke. Manajemen rumah sakit. Oke. Yang nantinya tetap akan kedepannya membuat klinik. Tenang Itu aja ya. tapi- Jadi nggak cuma belajar ngurusin pasien, tapi memanage bagaimana usaha Iya. ini, rumah sakit ini atau klinik itu bisa berjalan dengan benar lah ya. Betul. Tapi awal ada pertentangan nggak? Nah, untuk pertentangan sendiri sempat ada ragu. Jadi di keluarga ini nggak ada yang terjun langsung di dunia food beverage. Oke. Cuma dalam keluarga memang suka kuliner, makan Kuliner. kemana-mana. Jadi semua tempat sudah dicobain dan membuat nanti yakin nggak nih bisa udah tenang aja. Dari keluarga sendiri kan udah tahu nih makan bagaimana cara pelayanan segala macam, betul. untuk kualitas rasa Iya. segala macam udah dari yang biasa aja sampai Oh, enak jadi sekalipun. artinya sering kuliner sehingga kritik terhadap rasa pun lebih Betul. bagus dong ya. Iya. Gak mau dong disebut tempatnya bagus tapi kok makanannya nggak enak ya. Nah, Nah, banyak yang itu. kayak gitu Jadi kan. orang tua sehingga ada cepat dikabulkan lah permintaan Ya, gitu. betul. Gitu ya. Sebenarnya kalau gue jadi orang tua juga nggak apa-apa sih kalau restoran gitu ya. Jadi untuk restorannya sendiri ini semua saya ngonsepin. Jadi saya sebagai desainer juga, sebagai arsitek dan Arsitek dan tempat. tempatnya juga. Jadi Emang ada arsitek, mata desainer. kuliah arsitek di kedokteran? Nggak ada lu mau nggak arsitek bayar nggak bisa. Enggak, kok dia sampai bisa gitu ya? Nggak ngerti. Mungkin karena memang yang tadi itu Oke, kata itu lu studi tadi. banding untuk datang ke tempat ini ke tempat itu jadi Ya, tempat. jadi diusung ke tempat yang enak nih yang di Pandeglang nggak ada, yang berkonsep semuanya bisa masuk. Jadilah berbagai macam tempat dalam satu tempat. Oke. Nah, dan keren. kalau kita selalu nanya, kemarin kita nanya juga di Lembur Kula ketika opening langsung rame. Nah, ini pun sama. Udah 1 tahun ya. Ya, sudah 1 tahun. Kalau nggak kehalang COVID mungkin lebih rame-rame. Bang. Gila, kalau hari Sabtu tuh malam Minggu lah gitu ya. Parkiran penuh. Apakah memang dari awal sudah main promo media sosial atau enggak? Apa memang dengan sendirinya para pengunjung? Konsep marketingnya kayak gimana sih sebenarnya untuk Joyce Brothers Dan sendiri? fun fact lagi lucunya ketika memang terinspirasi kan dari tempat teman coffee shop yang hanya kecil. Ya. Itu by sistemnya dipanggil ordernya. Harapannya tuh lihat, oh enak ya ada flow-nya, antriannya tuh dipanggil. Iya, Tadi iya. dengan tempat seperti ini harapannya bisa kayak gitu dipanggil nih. Udah ekspektasinya hanya sekedar itu. Atas nama dia, Betul. iya itu Wow, bener. wow, wow, Jadi wow. gue kayak ngerasa kayak bener dipanggil ya. Kita ngedul sendiri orderan kita gitu Iya, kan. Cuma dilihat lagi dengan tempatnya. Bisa seharian manggil, besok langsung seret habis suaranya. Iya. Kasihan juga ya. Karena luas. Akhirnya pindah konsep. Nggak kepikir. Iya. Pakai sound gitu. Bisa Teng juga. teng teng teng.
Mohon panggilan kepada Tia, silakan mengambil makanan di dapur. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Jadi dirubah konsepnya Jadi akhirnya. dirubah konsep. Jadi banyak perubahan. Memang dari awal sangat belum siap sekali. Karena itu tadi nggak ada basicnya, nggak tahu marketing strateginya seperti apa. Akhirnya awal membludak banget, Banget. dan Iya. bukan ada rasa senang tapi khawatir di situ. Iya, benar. Takutnya rame sesaat. Betul. Nanti kesananya kok kayak gini ya. Orang gitu kan. awal-awal itu antri sampai 2 jam. Betul. Gua pernah ngalamin. Padahal gue cuman mesen kopi dan cemilan tapi lama. Itu jadi namanya khawatir panjang di gitu. situ. Ya itu malah jadi bukan malah senang. Iya. Kok rame banget sih, harapannya tuh flow-nya kecil. Ya, Cuma ada datang satu. Kenapa tiba-tiba rame? Iya. Terus emang gue pernah makan di sini. Jadi pernah makan di sini. Gila, hampir jam 1,5 jam karena memang ramai. Iya, Ramai. betul. Tapi memang jadi walaupun harus nunggu 1 jam, gue nyaman. Nah, Gitu, karena cuma- tempatnya di setting. Ya. Itu tadi dimanapun pasti tempat ada yang baru pasti bakal ramai. Gimana kita membawa habit yang dari luar Nah, itu kita betul. perkenalkan ke Iya, daerah kita kebiasaan sendiri. kita sendiri ya, betul. Jadi gini loh, walaupun dimanapun tempat ramai yang baru buka akan selalu ramai, pasti nunggunya 1 jam 1,5 jam orang rela antri. Iya, itu. Nah, untuk menu-menu yang ada di sini itu sebenarnya siapa punya idenya siapa? Ini nasi ini, yang beratnya ini, snacknya ini, kopinya ini. Nah itu dia. Nah, untuk menu-menu sendiri ini kita campuran. Jadi dari orang tua juga masukin menu, dari saya juga masukin menu. Dari chef kita tanya apakah sanggup mengeluarkan menu ini. Jadi emang yang menu dari luar itu kita bawa. Dan emang kita punya spesialnya juga kan dari makanannya seperti iga bakar, Oke. sop iganya itu spesial banget yang emang skillnya dimiliki oleh chef. Yang dimana di restoran di hotel dijualnya 120 Ya, ya, ribu ya. untuk Betul, iga, betul. itu di sini hanya 30 ribuan aja. Ya ampun murah banget. Emang disesuaikan dengan pasar Pandeglang emang Betul. seperti itu ya. Oke. Kalau mahal kan juga mahal amat begitu. Iya. Tapi Iya, kan iya. karena masih chefnya dari Dubai, makanannya murah tapi enak. Nah itu yang tadi kita bahas Nah. PR-nya itu. Nah. Personil dari Iya, si Joyce kenapa Brothers sendiri. harus mendatangkan artinya semua SDM yang tidak mudah didapatkan Iya, untuk betul. mendapatkan konsumer ya tempat di Pandeglang gitu. Iya, iya, Pandeglang kalau menurut gua sih Nggak harus mesti ya. nggak harus mesti dari ini. Kenapa harus begitu? Jadi gini, kita memegang cukup 1 orang di head barista maupun head chef, Iya, head dan chef. 1 bagian manajer. Itu saya pegang semua untuk mengontrol semuanya. Dan untuk yang lainnya, orangnya yang lingkup Cadasari. Tujuannya karena ingin memakmurkan orang yang ada di sini juga. Jadi karyawan yang lainnya Orang sini. orang Iya, kampung sini. hampir emang semuanya Kampung. orang sini juga. Untuk emang chefnya, memang itu pengalaman di luar banyak, Iya. tapi emang aslinya orang Pandeglang juga. Oh. Jadi kenapa kita orang lain tuh harus kerja Iya. di luar, sedangkan tempat kita juga bisa kita makmurkan. Ya betul Berarti banget. Jo harus mengeluarkan salary yang lebih dong untuk Iya mereka. dong, secara chef Dubai, Dan juga barista internasional. bersertifikat. Gitu. Iya. Ada lah ya. Demi memuaskan Iya. cita rasa dari Yang penting kita di sini kenapa harganya murah Hah? dan bisa mendatangkan chef atau barista yang Ya. skillnya mumpuni. Kita tidak menjual dengan harga mahal karena agar orang datang sini kita mengincar orang banyak yang datang beli lagi Oke. Ya. jadi menjadi langganan. Iya, jadi iya, mungkin bukan hanya makan, jadi kesannya dapat gitu. Betul. Keluar dari sini tuh, ih tempatnya enak ya, makanannya juga enak, Enak. ya. Nah, kayak gitu Makanya kan. tadi ada konsumen yang kita tanya, dia hampir Sebulan sekali itu udah jadi tempat untuk dia nongkrong di sini atau makan di sini. Udah pasti sih, Oke. keren. ya balik lagi ya. Di channelnya Aldi Awaludin dia belum ini dong. Jangan lupa lagi kalau kalian pengen nongkrong, mau booking buat wedding, Ya. birthday party, meeting, buat kumpul keluarga, Betul sekali. atau buat cuman sekedar ngerjain tugas kan. Jadi inget ya kalau ternyata Joy juga tempat kopi itu buat jadi tempat buat ngerjain tugas, bisa kesini aja ya. Ke Joyce Brothers aja, jangan kemana-mana lagi karena tempatnya memang enak, epic, bagus dan Instagramable banget. Iya. Apalagi kalau itu dibuka ya, yang bagian Oh, iya. outdoornya. Bagian Kece. Oke, Favorite spot. gue nanya lagi nih ya, Jo ya, saya nanya lagi nih. Pasti ketika awal pandemi terganggu dong ya, Ya, sangat terganggu. omset lah ya. Iya, ini kita lagi ngomongin semua
ini aja realistis aja lah ya. Gua akan selalu nanyain sih. Pasti, karena baru naik, baru buka jebret, pandemi datang. Sampai sepi banget di sini. Kalau dibilang sepi banget, enggak juga. Karena mungkin karena hype-hype awalnya itu tadi ketika orang pengen datang tempat baru masih ada kayak gitu. Cuma emang kalau misalkan untuk langsung perubahan sosialnya, aturan segala macam itu kan udah banyak yang baru langsung diterapin. Jadi emang sebagai kalau dibilang apa ya pengusaha atau entrepreneur itu ketika kondisi apapun kita harus bisa muter otak gitu. Bagaimana caranya mempertahankan suatu yang usahanya kita. Iya benar. Gimana tuh? Omsetnya? Jadi kalau misalkan pas kemarin pandemi saat yang lain mungkin nyerah, tapi kita nggak nyerah di sini. Tidak ada pengurangan pegawai? Tidak ada sama sekali pengurangan pegawai. Soalnya mikirnya gini, ketika kita mau stop, tutup sama sekali atau pengurangan pegawai ada yang dikeluarkan, ini banyak orang yang nyari makan dari sini gitu. Apalagi orang-orangnya yang di sekitar sini juga. Walaupun jadi, dengan omset yang pasti turun drastis ya? Betul, sangat turun drastis. Langsung kita di situ mutar otak bagaimana kita mempunyai strategi-strategi itu tadi masuk dalam strategi marketing dalam berbisnis. Jadi kita mulai dari cara langsung antar makanan buat delivery kita sendiri atau dengan langsung ada promo-promo juga walaupun pandemi tapi kita kasih promo segala macam kayak gitu. Sebelum pandemi omsetnya berapa? Setelah pandemi turunnya jadi berapa? Ya buka-bukaan dengan seramai Joe Brother gitu ya. Untuk pengusaha muda yang punya otak bisnis kita harus realistis aja ya. Biasanya kayak ada lah di bawah segini lah gitu kan. Kita pengen tahu aja ketika memang tempat itu rame tuh dapatnya berapa kalau gitu. Yang lagi biasa aja tuh berapa? Perbandingan aja. Kalau emang awal banget ya sebulan pertama dengan yang masih siklusnya berantakan segala macam ya bisa 3 digitan itu menyentuh. Satu hari dalam 1 bulan. 1 bulan. Ya. Masa sebutin? Nanti juga ada di sini. Running impact-nya jadi tat jumlahnya. Setelah ini semakin naik. Nah, awal pandemi. Awal pandemi nih. Awal pandemi itu jauh banget. Parah. Turun 3 digit kayaknya. 2 digit. 2 digit. Oh masih ada 1 digit tapi tapi masih ada 1 digitnya. Tapi kan istilahnya kan dengan semua yang dibutuhkan masih kotor gitu ya. Nih harus buat ini buat itu. Tapi udah balik modal dong ya. Karena kan gue baru tahu nih ya, di masa pandemi aja baru tahu ada di sini bisa jadi wedding kemarin. Birthday party udah nggak usah ditanya lagi. Banyaknya tempat yang di sebelah kiri yang kaca-kaca ini, yang tempat kalau aku bilang sih private roomnya gitu ya. Meeting roomnya dipakai buat ulang tahun. Gue pernah podcast di sini sama gue juga pernah MC di sini birthday teman. Jadi kan emang jadi kayak malah pandemi juga ngebukaan peluang-peluang yang lain ya. Ya, betul. Oke, kebuka ya. Dia buka ya 3 digit. Tambah 1 digit. Ini lu ketika di podcast keluarin aja. Satu lagi nih, gua juga agak kepo kenapa namanya Joyce Brother. Joyce Brother tadi ya. Kenapa? Mungkin brother ada kakak. Ada kakak-kakak. 3 bersaudara. Di kau bungsu. Bungsu. Terusan dikabulin ya. Enggak gitu juga. Buat si bungsu gitu. Enggak. Gitu. Tapi emang namanya Joyce Brother. Nama Joyce Brother itu pertama emang inspirasinya bingung juga ketika mau nyari nama. Apa sih untuk orang Pandeglang itu kalau misalkan namanya aneh-aneh segala macem kayak gitu. Bener, orang Pandeglang udah ketemu namanya aneh. Plesetannya juga udah kadinya. Ternyata dari filosofi sebuah nama aja, nama tempat yang gampang diingat itu buat orang bisa datang dan gampang menyebutkannya gitu. Kalau ribet suka nauntahnya itu aja gitu. Jadi kenapa Jos itu diambil dari nama saya aja, dari panggilan Jojo. Jadi kayak ini tuh tempat yang emang bener-bener dedikasinya dari awal bangun. Saya dari masih zamannya koas di rumah sakit, setiap minggu saat pembangunan saya pulang Sabtu itu berangkat itu pagi, pulang malam lagi tengah malam untuk pembangunan itu hampir setiap minggunya itu pas masih saya zaman koas magang di rumah sakit. Jadi kayak gitu terus siklusnya. Sabtu langsung berangkat walaupun sore, datang malamnya langsung pulang lagi. Jadi datang hampir sampai pembangunan sampai emang jadi kayak gitu. Jadi bisa disebut Joyce Brother bagian dari kasih saya sendiri. Saya kasih nama tempat di sini Jos dan orang pun gampang kayak melihat di Jos gitu. Nah untuk brothernya sendiri itu kayak filosofinya ketika punya
saudara ini nih harusnya bisa menguatkan sesamanya kalau misalkan semua bareng-bareng. Gitu, Jadi Kak. kakak-kakak terus support dong. Jadi ya Ini dengan punya support. gua, tapi betul. bagian dari keluarga, bagian dari kakak-kakak juga ikut Iya. terlibat dari sini. Jadi kayak saya nih di sini nggak sendirian, saya punya kakak juga nih gitu loh. Jadi ketika memang keluarga bersatu semuanya pasti bisa membangun jadi tinggi. Iya, keren. Terus ada filosofi ternyata ya di belakangnya. Ya udah lah, joy aja gitu kan. Nah, mantap. By the way, ada makanannya. Oke. Kita review makanan yang Kita ada di review sini. makanan. Oke. Sambil ngobrol lagi juga ya. Fase selanjutnya. Nah, kita juga pengen tahu sambil nge-review ya, boleh ya? Ya. Asik, kita bakal review menu-menu yang ada di Joyce Brother. Betul. Dan tadi juga ada kopi-kopi yang Nah. Oke. Aduh, terima kasih. Enggak, ini beneran dibuatin sama Eki loh. Yang gambar panda. Danu sini Danu. Danu sini Danu. Tuh, lihat tuh. Tuh. Emang muka lu kayak panda. Coba mirip gak sih? Tuh, Nih. lihat tuh. Aduh, ya Allah. Makasih lo ya. Oke, Jo. makasih ya. Aduh, cantik-cantik banget sih ya kemasannya. Ini dipikirin ya, Iya. gelasnya, apanya. Mantap. Oke. Oke. Gua sambil makan lu aja makan deh, urusan makan lu mah bagus aja ekspresinya soalnya. Ini iga bakar. Oke, iga iga bakar. Gue yang ini ya. Anu ya. Dimsum. Ini signature coffee noob. Ini jamur. Ini bisa dibawa ya, mungkin bisa Iya, pesen ya. itu bisa dibawa. Oke. Terima kasih. Nah, Oke, udah. Take lagi. Oh, belum. Sip. udah ini bukan di tag Yeay. lagi, ini masih terus tahu. Enggak, dia tadi ketutup. Oh, nggak apa-apa biarin. Oke. Yeay, tara. Nah, sorry ini apa aja? Oke, Kita ceritain nggak nih, tahu menunya ini. banyak banget minumannya dan kece-kece. Oke. Ini salah satu menu spesial yang ada di Joyce Brother dan salah satunya juga ada yang baru. Ya. Jadi di Joyce Brother ini biar kalian nggak bosen, hampir sebulan sekali itu ada menu baru. Oh. Jadi karena kita tahu marketingnya orang Pandeglang, Ya. tempat nongkrong biasanya kalau makan udah itu aja. Iya. Pesenannya Nah, ya di sini itu itu aja. yang berbeda. Jadi tiap bulan ada reshuffle menu tambahan barunya segala macam. Reshuffle, menteri. Di Jangan kan reshuffle. menteri guys. Menu aja di Menu aja di reshuffle. reshuffle. Jo, ya. Jadi kalau udah nggak banyak yang pesen, gua akan ada lagi. Ya. Nah Oke, ini untuk makanan spesialnya ada sop Ya. iga sama iga bakar. Oke. Ini yang tadi yang made in chef dari bumbunya sendiri untuk kualitasnya udah deh. Bisa dibandingin sama kayak kelasnya hotel yang harganya 130 ribuan. Iya, emang Cobain, gambaran. harus dicobain. Nah, urusan makan diet nih. Nah, masih ada yang lain? Nah, ini silakan. untuk yang baru ini ada dimsum, kita Dimsum. baru masuk juga untuk cemilannya. Dan biasanya orang nyemil di sini juga yang terkenal adalah jamur crispy-nya. Oh iya, itu kan dia selalu ini Cadasari punya nih. Iya. Jamur crispy. Dan kita juga ngambil kebanyakan dari sini semua, jadi memakmurkan orang-orang yang ada di sini. Keren. Aku nyobain ya, iga bakarnya. Nih kalau aku harus pakai air. Dari bumbunya aja. Teksturnya lembut banget, masa dipakai garpu aja? Dia dicopot gitu? Bisa. Bisa dan enak banget. Parah. Parah. Gua kalau nggak malu sama opa gitu, gua udah gitu. Enak banget. Lu kayak Agak opa ya. pedas, ini agak pedas, tapi ini enak. Terus si iganya lembut, dan selembut hati aku. Dan gue coba nyobain dimsumnya nih. Ini Dimsumnya. menu baru guys. Ya. Yang emang dimsum tuh jadi salah satu cemilan-cemilan yang Enak ya? ringan-ringan lah gitu ya di sebuah resto gitu. Wow. Cocok. Dicocol. Dicocol guys. Belawakeun. Oh, Lagi nggak lembut. nggak ngerti lagi. Kalau orang-orang selebgram bilang mau mati, enak banget, lembut banget, aduh kerasa banget. Parah sih ini. Sampai enak mau banget. meninggal ya. Sampai mau meninggal, tapi gue nggak mau meninggal. Gue cobain sop. Nah, sopnya juga udah jaminan deh the best banget untuk. Jo, sorry nih ngeliatin doang ya. Bukan. Mau ya. Saya aja sampai kalau mau mesen makan tuh sampai bingung saking apa ya enak semua gitu. Sampai minuman aduh tiap Iya, hari tuh hampir iya. itu lagi gitu. Serius, Nih, serius, nih ada yang kasih.
Duh. Duh, enak banget. Dimsumnya parah ya. Dimsumnya parah. Nih, kuahnya juga, sopnya Duh, parah. enak-enak. Jadi dimsum, iga bakar, sop iga, dan Padahal masih pastinya- banyak lagi yang lain yang untuk Banyak. makanan yang enak-enak. Emang lu kuat sih? Duh, enak. Jadi emang di sini tuh komplit. Ada mulai dari bakaran, nasi goreng, Nasi goreng. cemilan, Ya. seafood juga ada. Kayak Duh, gitu. kok enak ya. Emang enak. Parah Nih. ini. Jadi dia si jamurnya itu ada rasanya gitu. Yes. Untung kita nggak ada rasa ya. Oh, jangan. Enak banget, sumpah enak banget. Oke. Kalau minumannya, Minumannya. Nah, untuk minumannya ini juga spesial karena coffee shop. Jadi minumannya di sini ada es kopi susundaan, kopi Oh, susu pandan. Susundan. oh, Oh, sudah itu. disingkat. Oke, Ya. oke. Nah, di sini pandannya bukan pakai sirup asli, tapi kita membuat racikan dari pandan asli. kemudian Asli dijadikan pandan. sirup. Daun Rempong pandan. dong ya. Betul. Jadi daun pandan itu sendiri ya? Jadi Nggak, kita bukan dari sirup ya, pandan ada ya? diaduk dulu ah. Oh iya. Biar rasanya lebih enak. Udah pengen minum aja coy. Ya, ada sedotan. Kalau ini, yang ini, Nah, ini yang segar, ini non coffee. Non Kita coffee. punya ada namanya Essence of Love. oke. Karena Nah, karena di sini apa ya? juga sirupnya ini sirup buatan kita sendiri. Jadi makanya di sini itu untuk minuman dan makannya sendiri itu banyak menu yang racikan dari kita sendiri. Jadi bukan hanya sekedar bumbu jadi Ya, atau bukan sirup yang dari jadi. instan, sirup Betul. instan gitu, tapi memang Jadi racikan sendiri udah ya. pasti dijamin rasanya nggak akan ada yang dimilikin yang lain. Ti, emang namun cek kurang mah Oh my God. nyan kayak gue dulu. Enggak, ini. Al, gimana kalau kita kayak wedding? Ini Cheers, aduh. benar kerasa pandannya. Oke. Lo? Jadi dia tuh kayak mojitos gitu ya, ada asem-asem, ada soda. Tapi nggak kayak asem lu belum gajian gitu atau nggak sih dikasih duit sama laki lu? Nggak. Aduh, ini kalau kalian kesini harus banget. Ini seger. Oke. Seger banget, Next, Kak, ini sumpah. apa Nah, nih? ini menu signature baru kita. Jadi signature kita di sini ada dua, yang Iya. ada coffee snoop Snoop ya. Oh, yang ini. dan Nah, ya iya. ada long black. Nah di sini versi yang terbaru banget, baru rilis kemarin pas anniversary 1 tahunnya Josh Brother. Oh, kemarin itu. Yang rame itu loh. Yang rame itu loh, yang numpuk para artis ya. Iya, iya. Sama kita juga ada yang baru itu rose latte. Jadi ada mawarnya di atasnya. Oke, ini. Rose latte. Kenapa? Oh, dia pakai rose. Ini Ada, dari dari bisa diminum. rose Si asli rose bisa diminum. Coba si coba mawarnya itu coba bisa dimakan gitu. Ini harus coba diaduk. cobain Ya, cobain. Oke, kita coba ya. Ti, gimana rasanya? Oh my god, ini enak. Gue suka banget. Dia ada kopi. Aduh, aromanya. Ih, kameramen gue gila. Gue kasihan banget untuk review-review makanan. Biasanya bermasalah yang bikin video. Nih, Nah. ini rose. Ya ampun. Terakhir yang panda nih. Terakhir ini ada red velvet. Oh, red velvet. Red velvet latte dengan artnya itu panda. Oh, artnya. cocok banget. Kalau art biasanya lo Ya. mawar, ini bisa Daun. panda. Gua kira itu menyesuaikan gitu sama konsumen yang lagi datang gitu. Kalau gue mukanya kayak panda. Lu kayak misalnya kayak kodok gitu. Oh, dok sih. Gua mah panda agak lucu loh. Iya betul. Ini enak. Gua coba ya red velvet. Enak banget. Aduh, Red velvet yang kalau gue tuh nggak tega buat minumnya karena Iya. jadi rusak. Lu sih ngerusak. udah sih namanya Jadi dari mulutnya jadi kebuka. Mana? Aduh. enak banget deh pokoknya. Oke. Keren banget. Nanti kita habiskan ya. Ini wajib banget dihabiskan. Nah, Dan- cerita dong soal ketika 1 tahun anniversary-nya Josh Brother itu numpuk banget Ya. artis-artis di sini. Kita sering dengar kalau Joe itu atau tempat Josh Brother itu sering dikunjungi artis-artis. Emang Joe gaulnya sampai mana dikenal dari mana gitu? Aku pernah ketemu sama David MTMA. Iya. My trip, my adventure. Nanti dia keluar fotonya ya. Kalau versi lo bukan main itu, main urip. Oke. Nah, itu. Itu tadi kekuatan ketika saudara bergabung. Oke. Tadi relasi teman dari kakaknya sendiri. Wow. Oh, iya. Itu kenal sama David, sama Rika, dapat Paperbox atau Semi Simorangkir juga Semi pernah. Simorangkir pernah. Terus ada yang Kiki The dari Potter dulu ya sih. Kiki The Potter juga. Itu karena emang udah kenal, apalagi Kiki The Potter udah kenal lama juga, udah emang teman main sering main ke rumah juga.
Jadi emang pas datang sini itu mereka semua free datang sini nggak dibayar. Dan nggak, ya ampun nggak Emang buat dibayar. dari Jakarta jauh-jauh untuk datang sini buat Abis datang. sumpah emang relasi itu penting Dan banget. pernah waktu grand opening pertama katanya. Yes. Bener gak sih ada Hotman Paris segala ya? Hotman Paris ya ada. Oh, gosip ya ada Hotman Paris. Semua disebutin, itu kan gaya marketing. Gua kalau sebutin di sini, aduh ada yang datang juga loh, siapa? Reza Hardian, oh penuh. tapi enggak, gosipnya emang gitu ya. Keren. Enggak, tapi ya enggak. Cuma emang maksudnya itu tadi, ketika kakak kenal dengan yang lain, saya kenal dengan yang lain, kakak satunya kenal dengan lain. Jadi saling ya udah ajak aja teman-teman yang artisnya ini, saling mengajak. Kemarin juga saya berteman dengan youtuber yang lain, saya ajak sini juga jauh-jauh dari Bekasi. Iya. Betul. By the way, YouTuber. Ternyata Joe itu awalnya dari dulu sebenarnya. Semuanya. Gue pengen kesini pas Aiki podcast, pengen coba main sama ngepodcast Joe gitu ya. Dan ternyata dia juga seorang YouTuber loh. Dokter, pengusaha resto, YouTuber. Subscribernya udah 15.000 ya? 15.000. Gue gak ada apa-apanya. Malu loh. Enggak. Sama 1.000 kan. Iya. Iya, Nanti maksudnya langsung naik juga. Amin. Jadi suka komen kan di konten kita gitu. Iya, Thank you iya. banget lah Jo ya udah jadi penonton kita gitu kan. Pas kita lihat, oh ternyata gue jadi minder sendiri. Ngapain jadi YouTuber juga? Iya, Jo? cerita. Awal mulanya YouTuber, wah panjang banget sih. Kalau diceritain itu perjalanannya udah lama. Cuma awal mulanya itu iseng aja. Oke. YouTube-nya juga lebih fokus ke game. Jadi awal mulanya ke game karena dulu bikin emang hobi game, terus bikin rakit komputer juga. Terus ada Rakit komputer juga. Nah, jadi udah rakit komputer. Tiga pusing. Udah rakit komputernya tuh kayak ini tuh bukan komputer yang buat main-main gitu Oke, loh. iya. Harganya sampai punya ya puluhan juta kayak gitu kan. Komputer bukan main-main. Jadi sayang banget kalau cuma dipakai buat main game aja. Iya, betul. Terus dikasih tahu juga sama Adam pas itu, terima kasih buat Adam udah bikinin channel, udah ngebantuin juga. Iya. Di situ awal mulailah iseng YouTube dan akhirnya sampai sekarang di 15.000 kayak gitu. Woi. Perjuangan. Gila. 12.000 kalau ukuran YouTuber lokal mah keren banget sih. Iya, Gitu betul. ya benar. Kita kapan tuh ya mudah-mudahan. Secepatnya, Amin. setelah kita bikin konten tentang Joyce Brothers. Boy. Langsung nambah banyak. Push. Last question. Last question. Ini Karena kameramen gue udah ngecas ini. Last question. Harapan Jo sendiri, apakah akan sudah berbangga hati dengan semua keadaan ini? pencapaian ini ya. Dan juga mungkin buat orang tua juga ya, mungkin udah rela buat Jo gitu kan sampai hari- Gimana nih nasib dokternya Joe untuk sendiri nih? Nah. Apa akan membuka Joyce Brothers di Josh tempat Brother lainnya? Clinic atau gimana gitu kan? Ya betul, gimana nih? Kalau untuk lanjut ke klinik pasti. Soalnya udah meneruskan juga kan ke S2-nya. Jadi emang niatnya juga pasti akan ke depannya sana tadi ingin membantu lebih banyak orang lagi. Ya. Dari sisi selain makanan, kesehatan pun ingin mensupport orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Oh, ingin membantu. Ya, karena emang kita lihat juga orang-orang jangankan jauh yang sekitar sini aja masih minim kesehatan kayak Iya, gitu. betul. Jadi pengen ngebantu jadi untuk pengobatan gratis. so sweet. Misalkan sunatan massal segala Iya, macam iya, kayak iya, gitu iya. itu Iya, iya. rencana kedepannya ada. Dan untuk Josh Brother kedepannya juga pastinya nggak puas sampai sini aja. Kita akan terus memperbagus kualitas pelayanan dari kita. Untuk segini mungkin di Pandeglang misalkan udah banyak yang bilang mungkin bagus. Iya, iya, Tapi untuk dibandingkan di luar sana mungkin masih Oh jauh. iya, karena itu ya di atas langit masih ada Enak Hotman Jadi akan Paris. selalu memperbaiki untuk Iya. kualitasnya. Oh, berarti dengan menurut gua sih kualitas yang udah mumpuni lah. Kalau untuk belum puas. berbanding dengan beberapa tempat nongkrong lainnya di Pandeglang, tapi belum puas, Jo. Masih jauh belum puas. Masih banget. jauh. Soalnya patokan kita bukan membawa tempat yang di luar ke Pandeglang, tapi kita menjadikan tempat Pandeglang menjadi seperti yang maju ada di luar. Quotes of Joe. Nggak di zoom sama dia. Ada di bisa. Oke. Oke, di situ bisa ya. Oke, jadi Joe Brother, apakah mungkin ekspansi nggak ke
ke daerah lain? Ya, betul. Kalau ekspansi sih udah insya Allah lah ke depannya sama tadi ingin banyak yang request kayak Joss Brother dong di sini di Nah, sini iya, iya. gitu loh. Rangkas Kayak misalnya, jauh banget soalnya di yang datang ke Cilegon. Joss Brother aja jauh abis Iya. dari Tangerang Oh, abis iya. dari Peti Betul, dari betul, Cilegon betul. dari Serang dari Rangkas dari Menes segala macam semua kesini kayak kalau misalkan di tiap daerahnya ada Ada. Joss Brother, kenapa enggak gitu Oke, loh. Dan betul. pastinya semakin banyak cabang, semakin juga banyak masyarakat yang dibantu untuk Banyak perekonomiannya, peluang kayak pekerjaan gitu. untuk masyarakat. Tapi juga. balik lagi loh, Ti. Niat. Ya. Semakin banyak tempat, semakin banyak orang yang dibantu di sekitarnya. Ih, bener banget. Bukan sekedar di bisnis loh. Ya. Dia kayaknya ada maksud lain di balik ini semuanya. Iya. Apa? Ternyata memang pengen banget membantu lingkungan sekitar yang ada di daerahnya. Iya, Luar betul. biasa. Thank you so much. Aplaus dulu dong buat Jo. Iya. Luar biasa. Makanan enak, tempat super bagus, Ya. dan orang yang sangat-sangat baik. Supel abis. Baik banget, Luar serius. biasa. Terima kasih banyak Gua kira ya. Ti Joe yang punya Joe Brother Oh gitu. iya kayak gimana gitu. Iya. Asik ya Upa. Ternyata Upa. Opa Lemino nih, baik banget. Yes, Aldi, thank you so Aduh, much. thank you so much, Kita Jo. pamit undur Oke, ya pastinya. Ya, Oke. kita akan menghabiskan ini. Masa makanan enak ini Dan semuanya. mau ngasih satu tips lagi Oh, iya, iya, iya. buat semua para pembuka usaha ini juga dapat dari yang di atasnya lagi dapat dari guru lah. Jadi mau sebar tips buat gimana sih biar Tipsnya bisa nih? ya usaha itu bisa maju gitu. Siap. Nah, Jadi ada 3 syarat. Bagaimana tempat awal baru itu pasti menjadikan tempat tren. Yes. Jadi orang banyak baru datang ke situ hanya untuk mencicipi. Yes. iya. Untuk yang tips keduanya, bagaimana menjadikan tempat itu adalah tempat yang menjadi suatu habit. Jadi orang datang ke situ lagi karena emang udah suka dari yang trendy tadi. Oke, Oke. jadi coba pengen ke Betul. situ lagi, Jadi datang udah lagi, menjadi ya, kebiasaan. udah kebiasaan. Dan yang ketiga itu tuh udah menjadi kalau nggak makan ke situ tuh nggak enak gitu loh. Harus datang ke situ lagi. Boleh Nah, bilang ketagihan. Iya, betul. Jadi menjadi lifestyle. Jadi ada Lifestyle. 3 tips yang 3 tips. ya untuk Para pengusaha muda kuliner gitu ya, kulineran. Berarti kalau dibongkar gini nggak apa-apa dong ada saingan di Pandeglang. Nggak apa-apa Iya. karena ingin sama-sama membuat semua orang maju gitu. Oke. Ih, gua suka nih bener. Ada juga jadi pesan dari yang udah di atas sana juga kayak ketika sukses itu sukses sendirian nggak enak. Oh. Jadi sukses ngajak orang juga. Sukses sendirian gak enak. Sukses sendirian itu gak enak. Kalau sukses bareng-bareng tuh lebih asik ya gitu. Thank you so much. Oh my god, keren, Oh. inspiratif banget buat kalian semua. Yang inget ya tadi pesan dari Joy itu 3 itu tuh buat kalian pemula yang pengen ngebuka usaha resto apalagi Kuliner. bisa diikutin. Terima kasih banyak Joy. Thank you Jo, wah luar biasa hari ini gua akhirnya salah satu cita-cita kru gua dan gua. Dan gua. Kameramen gua, Jo brother, cepet. Kok emang yang punya siapa sih? Yang punya siapa sih? Nah itu Gitu. dia. Ini dia sosok Opa. Ini dia Jo ya. Iya. Kalau di Tanwirul Jojo. Tanwir, kok jadi cuma bawa cadel sih? Tanwirul Jojo. Iya. Sosok pengusaha muda yang Luar biasa. tidak pernah puas dengan apa yang dia Dapatkan. Dan selalu ingin membantu orang-orang di sekitarnya. Oke. Sweet. Terima kasih Thank you so ya. much. Oke. Buat semuanya jangan lupa di like, Di komen dan di subscribe. Subscribe juga channel Ade Awaludin ya. Channelnya Jo juga dong. Jo juga ya. Apa? Yo. Channelnya Tanwirul Jojo. Tanwirul Jojo. Jojo. Oke, terima kasih banyak semuanya. Yo, Dah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.